Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, boleh lambaikan tangan pada menjelang siang hari ini. Luar biasa kita telah berkumpul. Baru-baru ini kita merayakan menyambut Natal. Dan saat ini kita akan masuk di dalam ibadah tutup tahun dari persekutuan di tempat ini POWI. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Dina sebagai pembicara. Terima kasih Ibu Dina Selan yang sudah datang jauh-jauh. Asli Kupang ya Bu ya. Terima kasih. Dan kita semua akan bersatu di dalam Tuhan untuk memuliakan Dia dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang bersuka cita pada siang hari ini boleh lambaikan tangan terlebih dahulu. Haleluya. Saya juga mau mengumumkan bahwa ibadah POWI di tahun 2025 akan dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2025 jam 12 di tempat ini kembali ya. Jadi kami mengundang Bapak Ibu untuk datang ke tempat ini. Tanggal 10 Januari kita akan memulai ibadah pertama tahun 2025 di POWI. Persiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadirat Engkau. Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memanggil Engkau, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami menyentuh hati-Mu siang hari ini Bapa di tengah-tengah kesibukan bekerja kami. Kami mengingat Engkau, kami memberi waktu yang terbaik buat Tuhan. Hadirlah di tengah kami Bapa. Hadirlah di tempat ini. Hadirlah untuk mengurapi kami satu demi satu. Berkenan atas hidup kami Bapa, karena ini yang terpenting dalam hidup kami. Di akhir tahun ini Bapa, kami merenungkan satu hal. Apakah hidup kami sudah menyenangkan hati-Mu dari tahun demi tahun? Bapa, hari ini kami akan dengar suara-Mu juga. Dan biarlah semua yang hadir di tempat ini Bapa, kami bukan hanya cakap mendengar, tetapi kami cakap untuk melakukan firman Tuhan. Dan pada akhirnya kehidupan kami dinikmati oleh Bapa di sorga. Tidak ada target hidup kami yang lebih penting dari apapun di dalam dunia ini. Selain target hidup kami, menyukakan hati Bapa di sorga. Biarlah dalam pekerjaan kami, keputusan-keputusan hidup kami, keputusan dalam pekerjaan kami, cara kerja kami adalah cara dan keputusan yang berasal dari Bapa di sorga. Cakapkan kami untuk hal ini Bapa. Dan kami tahu perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhanlah yang membuat kami ada, bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi perusahaan kami dan sesama kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memulai ibadah kami dengan bersuka cita Bapa, dengan hati yang penuh limpah ruah cinta kepada Tuhan. Ya, kami belajar mencintai Tuhan. Belajar lagi mencintai Engkau dengan tulus. Mencintai Tuhan dengan sederhana. Mencintai Tuhan dengan fokus hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Melakukan pekerjaan kami untuk Tuhan. Sebagai bukti cinta kami untuk Tuhan. Berkaryalah, bekerjalah dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita angkat satu pujian dari pulau dan benua. Bersama dengan choir, kita angkat pujian ini. Haleluya. Sama dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Bapa. Gloria. Oh, 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 oh.
sorak bagi nama Tuhan, haleluya. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah masih ada sukacita di antara teman-teman kita sejawat? Harus ada. Karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, apapun kejadiannya. Dia ada bersama dengan kita, amin. Haleluya. Mari teduhkan hati kita. Kita akan memberikan korban persembahan. Bapak, kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Di tengah-tengah ibadah ini, ada dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Ajar kami terus memberi yang terbaik dan kami aplikasikan itu dalam persembahan ini. Terimalah persembahan ini agar persembahan ini berguna untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita angkat pujian ini sama-sama. Haleluya. Sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Come on. Berkata, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, ku naikkan, kembali katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang bersuka cita lambaikan tangan sekali lagi. Yeay. Imani 2025 ruangan ini penuh. Amin. Meja direksi udah gak di situ lagi, di sini nanti ruangannya. Karena akan penuh dengan umat Tuhan di tempat ini ya. Diberkati M-Sky, diberkati MVN. Tiba saatnya kita akan mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan diri yang baik buat Tuhan. Bapak, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Berbisiklah kepada kami, berikan curahan hatimu dalam firman yang akan kami dengar. Jadikan kami sahabatmu Bapa. Seperti Abraham yang boleh mendengar suaramu. Yang boleh berbicara dengan Engkau. Sehingga Abraham tahu apa yang Engkau inginkan dan dia melakukan dengan taat. Inilah kami anak-anak Tuhan. Dengan rendah hati kami minta ampun atas dosa dan kesalahan kami terlebih dahulu Bapa. Supaya kami layak jadi sahabat Tuhan. Jadi partner kerja Allah di perusahaan ini. Mari berbisik, berikan curahan hatimu bagi kami Bapa. Supaya kami melakukan apa yang terbaik buat perusahaan ini. Jadikan kami sahabatmu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sama-sama katakan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segala
Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya, Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kembali katakan, Engkau harus kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah kami lepaskan Kau Tuhan, segalanya. Yesus domba Allah, Kau Allah yang kudus, mulia namamu, Yesus domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosa kami Tuhan, malu dan celah kami Kau hapus. Mari katakan, Kau hapuskanlah dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau tugiku, Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, Kau Yesus domba Allah, Kau hapus dosa kami Bapa. Yesus domba Allah. Mari kita bangkit berdiri dan kembali katakan, Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu, Yesus domba Allah. Amin. Kembali katakan, Yesus domba Allah, Bapa, kami memanggil Engkau Bapa, mulia namamu. Kepada hambanya Ibu Dina kami persilakan. Yesus domba Allah, mulia namamu, haleluya. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu, Yesus
Mari kita ada di hadirat Tuhan, membawa hati kita dan menikmati semua janji-janji Tuhan. Terpujilah kasih karunia-Mu Bapa. Setiap kami diundang oleh Roh Kudus untuk menikmati janji-Mu. Engkau berikan hati kami berpaut kepadamu dan berikan pikiran kami juga fokus kepadamu. Sehingga dari awal pertengahan suara Tuhan menghidupkan kembali hidup kami. Dan kami membawa hidup itu dan menghidupkan kehidupan di alam semesta ini. Kemanapun kami pergi. Dan kami berkati tempat ini dan mempersilahkan Engkau Bapa, Raja di atas segala raja, di dalam nama Tuhan Yesus, untuk mengajar kami bersama-sama. Terpujilah Tuhan yang membawa kami siang hari ini. Glory, haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Shalom. Perjalanan yang panjang telah kita lewati bersama Tuhan. Dan banyak cerita yang diceritakan. Tapi ada satu cerita. Cerita ini sementara dirayakan, diceritakan di seluruh alam semesta. Ketika saya dapat konfirmasi untuk mendapat bagian pelayanan siang hari ini. Saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, banyak kebutuhan orang yang harus terjawab melalui firman-Mu. Apa yang harus Engkau katakan untuk kami semua? Saudara, saya dapat Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini ayat harusnya menjadi jaminan kita. Saudara tahu penebusan terjadi setelah manusia sudah diremukan oleh kuasa dosa, kutuk, dan penderitaan. Supaya manusia itu jangan malu. Tuhan memberikan bukti kasih-Nya. Saya berharap siang hari ini kita merespon. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin. Kalau saudara masih ada rasa malunya, Anda masih jauh dari Tuhan. Orang yang malu waktu gagal, orang yang malu waktu dibentuk, hatinya tidak melengket sama Tuhan. Sebab kasih Allah dibuktikan kalau saudara baca di 1 Yohanes 3 ayat 16. Sama ayatnya tapi ada arah berbalik. Dia bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bahkan kita wajib menyerahkan nyawanya untuk Tuhan. Nyawa dibalas nyawa. Kata nyawa diambil dari kehidupan. Kehidupan artinya yang berdampak. Baik dalam pekerjaan ataupun lingkungan keluarga. Saya 30 menit ke depan akan belajar bersama kita. Tapi kurang lebih 5 menit. Saya akan mau berdoa khusus untuk kita. Kata di sini dia berkata setiap orang. Artinya secara individu Tuhan menawarkan pemulihan dalam segala hal. Ada amin? Tuhan menolong itu tidak secara kelompok. Karena Tuhan itu tidak pengejut seperti kita. Kita ini kalau mau cari Tuhan harus berbondong-bondong. Itu namanya pengejut. Kenapa saya bilang pengejut? Anda kalau sendiri apinya enggak besar toh? Benaran? Bisa lupa juga kan lagunya? Tapi Tuhan memulihkan kehidupan kita. Kenapa? Tuhan mau pakai kita menjadi perpanjangan Tuhan. Saudara tahu kalau satu perusahaan di Bali itu sangat besar sekali. Malam setelah saya tiba di situ mereka masih berkeyakinan Katolik. Dan itu pemimpinnya bilang sama saya begini, lu datang bawa cerita apa lagi? Saya bilang gak ada cerita lain selain Allah memilih
mendamaikan dirinya dengan kita, supaya keadaannya juga berdamai dengan kita. Bisa mengerti ya? Pemulihan itu mulai dari hubungan kita dengan Tuhan. Karena alam semesta mengenal Tuhan. Dan kalau Tuhan ada di dalam kita, pemulihan akan terjadi. Saudara tahu waktu kami praise worship, itu jam 12 malam. Saya suka orang-orang yang terpojok. Jam 12 malam tuh apinya masih besar. Dibanding orang-orang yang di padang rumput yang hijau, jam 1 siang aja udah ngantuk. Pernah alami ya? Kalau Tuhan memberkati kita, wah rasanya kita menikmati hadirat Tuhan luar biasa. Tapi lupa berdoa. Ketika Tuhan sepertinya membiarkan kita sedikit ada jarak, kita mulai cari Tuhan, tambah air mata. Satu hari saya juga pakai air mata. Dan Tuhan tanya sama saya begini, air mata itu tanda kehancuran hati, menyesal karena jauh dari Tuhan, atau mengasihi diri? Biasanya saudara jawab sendiri ya. Ya, jawab sendiri. Nah, waktu kami praise worship saudara, mereka ruangan doanya lebih besar dari ini. Dan kalau saudara berlomba doa dengan mereka, pasti kita kalah. Mereka selalu berdoa sampai cium tanah. Dan itu Tuhan cuman kasih tunjuk nih gini. Di print kayak mesin tik itu, kayak kertasnya di print terus, di print terus, di print terus. Terus dia begini, apa kita mau bikin percetakan ya? Saya bilang saya nggak tahu. Tapi saudara tahu waktu itu kami satu hati, satu roh. Kami bilang sama Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Bahkan terlebih hidup kami. Hari ini Tuhan ganti duka menjadi sukacita. Tuhan ubah padang gurun menjadi tanah kemuliaan. Amin. Setelah 2 bulan mereka telepon begini, ibu bisa datang ke Bali enggak? Sebenarnya ada apa? Dia bilang, ibu ini udah kebanyakan berkat. Kami udah sampai kepayahan menanggungnya. Saya dalam hati begini, oh manusia tuh kalau dikasih sedikit gak puas. Kalau dikasih banyak kelelahan. Berarti nanti Tuhan pilih jalur tengah. Pas-pas. Pas butuh, pas dikasih. Ya. Nah, saya berharapnya ya 2025 target kita tuh gak begini. Pas-pasan aja deh. Kenapa? Orang-orang Kristen selalu melihat kondisi lalu mereka mulai membuat satu keputusan. Saudara mengerti ya, sorga itu berpihak kepada saudara. Bukan karena saudara orang Kristen. Tapi karena Tuhan jatuh cinta sama Anda. Ada amin? Coba beri jempol kiri kanan, Tuhan jatuh cinta sama kamu loh. Ya, nanti ada satu lagu lama dulu ya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya. Anakmu sakit, suamimu masalah pekerjaanmu. Ku jatuh cinta padamu. Biar hatimu ketarik cinta Tuhan. Supaya engkau mencintai hatinya. Waktu cinta keluar, kadonya keluar enggak? Halo? Ada seorang gadis yang dicintai, ya, seorang pangeran. Itu gadis biasa loh. Begitu cinta si pangeran direspon, waduh kadonya setiap hari. Lalu Yesus berkata, hai kamu orang jahat, kamu tahu memberi yang terbaik pada anakmu. Aku Bapa di sorga belum pernah jahat, maka aku pasti beri yang terbaik bagimu. Tapi kalau hari-hari ini ada sedikit ketahan, Tuhan sedang mengajar kita untuk bersyukur. Kalau hari ini kita dalam ruangan ini, sama-sama kumpul dan bersyukur, saya nggak tahu ya, kayaknya tahun baru kita nggak bisa tampung. Ya, bahkan melebihi omset mungkin. Saudara tahu nggak? Dunia tuh perkara kecil. Dunia tuh perkara yang sangat kecil. Asal Tuhan berfirman segala sesuatu bermunculan. Yang tidak mungkin adalah Tuhan datang ke bumi mengganti posisi kita. Kalau itu bisa terjadi, maka perkara hari-hari adalah perkara biasa. Bilang kiri kanan, ternyata panjang lebar cerita perkara biasa. Nah, ayat ini juga memberi kita opsi ya. Dia bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya supaya tidak binasa. Tapi kalau saudara tahu ya, sejak Yesus mati sampai hari ini, masih ada pembinasa-pembinasa
yang sangat dekat dengan orang-orang percaya. Ini pertanyaannya bingung ya. Menurut firman Tuhan, Yesus datang supaya orang percaya tidak binasa. Tapi kenapa orang-orang percaya kok tetangga dekat banget gitu loh. Satu blok lagi sama pembinasa. Pembinasa tuh dia bukan mati. Penyakitan, ya, kesusahan, atau juga dingin rohnya, segala macam. Nah, pada waktu Anda mencintai Tuhan, indera perasa yang Anda bawa adalah merasakan betapa dekatnya Tuhan dalam hidupmu. Anda bisa dengan bandel, hei iblis jauh dari sini. Hai masalah pergi dari sini. Jangan bilang begini, aduh lu tahu gak masalah gue itu sampai ke bawah mimpi loh. Walaupun makan rujak rasanya cuka. Padahal itu asam ya kan. Jadi indera perasanya, pengecapnya. Saudara harus mengucapkan kata-kata yang manis dalam hidupmu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Saudara tahu waktu saya dilatih untuk bawa khotbah siang hari ini. Tuhan bilang begini, bukan saja aku mengasihi mereka dan mengampuni dan menyelamatkan mereka, tapi aku juga memperbesar kapasitas mereka untuk menduduki, menguasai dan memiliki apa yang aku punya supaya menjadi punya mereka juga. Amin saudara. Anda diberi keluasan otoritas atas bumi untuk bisa mengambil dan menikmati. Di mana-mana yang sudah jadi pemuridan saya doanya begini. Saya selalu latih mereka. Apa yang Bapak persiapkan, kami imani pasti terjadi. Karena di dalam nama Yesus kami mengambil dengan iman dan menikmatinya di dalam janji Allah. Ada amin? Iman kita mengambil apa yang tidak kelihatan. Lalu kuasa Tuhan memanifestasikannya melalui pekerjaan kita setiap hari. Makanya ketika Anda baca ayat yang ke-16 ini, Anda punya kuasa perkataan. Anda punya kehidupan yang diperbaharui di dalam roh. Dan Anda tinggal memperkatakannya. Saudara, memperkatakan firman itu tidak sulit. Tapi berjalan bersama firman itu sulit. Karena waktu engkau perkatakan firman engkau cuma satu orang. Tapi waktu engkau berjalan bersama iman itu, firman itu, ada orang lain bisa menggugatnya. Betul? Waktu kamu doa di rumah doanya apa? Aku ini anak Bapa Surgawi, aku ini ahli warisnya. Terima kasih untuk setiap pekerjaannya. Waktu Anda ketemu teman pelayanan, dia begini, emang kamu bisa? Terus Anda jawabnya apa? Ya itu juga ya. Emang sih gue udah usaha, memang gak bisa sih, cuman udah mau gimana lagi, gak kuat. Anda berbalik arah, menghujat ucapan yang benar, yang baru saja diucapkan di hadapan Tuhan. Itu sudah diatur dalam hukum ketiga. Orang yang berdoa dan tidak mengalami kuasa doa, orang itu dengan sembarang menyebut nama Tuhan. Ada amin? Kalau hatimu belum yakin, hatimu belum bisa nyaman untuk mengucapkan satu kata iman, lebih baik berdiam diri dulu. Karena setiap perkataan yang keluar, itu adalah perkataan yang hidup. Apakah itu negatif, positif? Pasti dihidupkan karena kuasa perkataan yang disampaikan. Berabad-abad saudara, banyak nabi dan rasul memberitakan bahwa akan datang Immanuel yang menolong manusia. Tapi lahirlah Yohanes Pembaptis. Persiapkan jalan karena besok Tuhan akan datang. Lalu ayat ini ditulis, sebab karena begitu besar kasih Allah. Saudara tahu karena begitu besar kasih Allah, itu kapasitasnya mungkin 1000 kali lipat. Bahkan 1 miliar kali lipat bumi ini. Kasih Allah masih bisa menjangkaunya. Ada amin? Ya, makanya tadi kita nyanyikan lagunya. Kasih yang begitu besar melenyapkan dosa. Apa itu dosa? Minder
Apa itu dosa? Kemampuan sendiri. Apa itu dosa? Pikiran sendiri. Saudara tidak mungkin bisa nakar Tuhan dong. Tuhan itu dari kekal sampai kekal sampai kekal. Ada amin? Kita kan hanya start dari lahir dong. Lahir, baby, balita, kanak-kanak, dewasa, remaja, ya. Terus tua dan habis. Pikiran kita tidak bisa mengalami perkara-perkara sorga. Sebab itu Daud berkata begini, lebih baik satu hari di pelataranmu dan saya tahu waktu ini adalah waktu kebaikan. Anda dibawa di jalur kebaikan Tuhan. Ya, yang tersumbat pasti diperbaiki. Saudara, ini bukan perkataan biasa loh. Ini bukan janji pejabat. Ini juga bukan marketing ayat, bukan. Ada orang-orang yang bosan dalam hidupnya, mereka bilang begini, cukup bu, ayat itu juga udah sering kami biasa baca. Saya bilang, kamu bertobat dari biasa membaca firman, pindah ke daerah menikmati firman. Lebih baik firman berdiri ganti posisi kita. Karena akan ada kemuliaan yang kita alami. Dibanding kita membelakangi firman. Saudara tahu? Risiko depresi pasti menunggu kita di depan. Orang depresi itu bukan orang gila. Orang depresi itu bukan orang mati. Orang depresi itu bukan orang sakit. Orang depresi itu tidak fokus aja dalam doanya. Ada amin? Udah blank, udah gak tahu mau doa apa. Dan kalau saudara ada di posisi ini, saudara sedang dekat dengan waktu pemulihan. Karena ayat ini datang waktu bangsa Israel dipermalukan. Kalau kamu bangsa pilihan, di mana Allahmu? Dan Allah membuktikannya. Saudara tahu waktu saya mengalami perdarahan otak 6 bulan. Ya, itu meludah juga darah. Menangis juga darah. Ya, keluar hidungnya juga darah. Telinganya juga darah. Sampai dokter di rumah sakit Sangla itu bilang begini, waduh, kamu tuh tinggal tunggu mati aja. Ya. Karena kalaupun dikasih tempurung yang permanen, kamu gak bisa ketolong. Sebab di dalam otakmu terjadi pembukuan darah yang menyempit di otakmu. Saudara tahu saya kalau lagi sakit kepalanya itu berbusa-busa kayak orang sakit ayan. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan menang. Karena bukan tulang yang dipatahkan, bukan saraf yang diputuskan, tapi pikiran sendiri yang dicabut. Mulai dari hari itu, saya mengalami pembaharuan akal budi. Mulai tidak sombong di hadapan Tuhan. Saudara tahu orang yang berjasa sama Tuhan, selalu doanya menuntut jasanya. Bukankah aku bantu gereja? Bukankah aku bantu pelayanan? No. Semua tindakan yang kita lakukan dalam pelayanan, itu bentuk terima kasih. Bukan punya jasa di hadapan Tuhan. Dari hari itu saya baru mengerti sesungguhnya orang yang hidup dikuras pikirannya. Dia orang yang bisa makan setiap hari di hadirat Tuhan dengan sukacita. Ada amin? Saudara tahu tadi pujiannya bikin kita agak melongo loh. Saya sampai gak bisa nyanyi, udah malu sendiri. Itu pujiannya aneh. Dari pulau dan benua terdengar pujian bagi Allah. Tapi kita kadang-kadang gak ngerti pujian gitu loh. Pulau-pulau bernyanyi. Bahkan alam semesta bersuka cita. Karena Tuhan memindahkan kita dari daerah kutuk ke dalam hidup. Dari orang yang diperbudak ke dalam ahli waris. Kurang apa coba? Dan bukan hari ini saja janji itu berlaku. Bahkan sampai hari yang akan datang. Yaitu kekal. Saudara boleh salaman kiri kanan, selamat di tangan Yesus. Itu ada lagunya loh. Selamat di tangan Yesus,
aman pelukannya, dalam teduh kasihnya. Saya mau bilang ya, 2025 itu perjalanan yang haleluya. Saudara cuman butuh satu, didekap lagi, didekap lagi, didekap lagi. Sampai Anda doanya begini, aku bisa nyaman hanya di dalam kasih-Mu Bapa. Ada amin? Ya, soalnya takutnya nanti pulau-pulau semua pada nyanyi, kitanya kepayahan. Kalau pulau udah nyanyi bagaimana saudara? Gempa bumi, air laut naik, ya kan? Banjir, pohon tumbang. Makanya kayaknya tahun depan jangan pakai lagu itu lagi ya, agak mengerikan. Oh, ceritanya begitu kok lagunya. Dari pulau dan benua terdengar pujian dan malaikat sorga pun bernyanyi. Tapi kami di sini lagi santai-santai karena ada pemimpin pujian di depan. Gak bisa begitu loh saudara. Membuktikan kita mengasihi Allah. Ada 4 area yang harus kita libatkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Kalau begitu enggak usah nyanyi, kita buktikan aja gini. Haleluya! Respon dong. Ulang-ulang. Haleluya! Saudara bayangkan kalau kabar baik dari sorga hanya separuhnya yang bisa mendengar. Matanglah alam semesta ini. Dia bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia miliknya siapa? Bumi miliknya siapa? Allah menciptakan langit dan bumi betul. Tapi hari-hari terakhir langit dan bumi sedang dikendalikan oleh sistem dunia. Makanya dunia pernah mengalami kasih Allah dan wajib kita bawa kasih Allah. Ya untuk pejabat-pejabat juga, untuk pemimpin-pemimpin kita juga. Karena dunia itu udah tersistem. Satu sakit semua sakit, satu susah semua susah. Seolah-olah di dunia itu tidak ada harapan. Itu penipuan saudara. Saudara harus mengerti bahwa di dalam kasih yang memulihkan itu ada kehidupan yang berbeda dari orang yang percaya. Nabi Zakaria menubuatkan di Maleakhi, sebab akan ada perbedaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya. Amin. Saya mau hari ini dengan satu pemahaman kita buat satu kebangkitan, kita terobos di perusahaan ini dan kita bilang ini yang terbaik dari Tuhan. Ada amin? Karena ini titiknya di mana Tuhan membuat akil balik di tempat ini. Asal kita satu hati, kemurahan Allah akan terjadi. Satu desa di satu pulau saudara sejak Adam dan Hawa itu tidak pernah ada kehidupan. Di situ hidup cuma tikus, asam, kelapa dan manusia. Dan 2017 saya turun di sana bawa rombongan, kita deklarasikan bagaimana alam semesta bisa jadi berkat. Nah, hari ini jadi desa terbaik di Pulau Alor. Semua pemimpin-pemimpin berkata itu nasib, itu takdir. Saya bilang dalam Tuhan tidak ada takdir. Dalam Tuhan selalu ada perubahan setiap saat. Ketika Tuhan turun tangan, pemulihan pasti terjadi. Ketika Tuhan turun tangan, pembaharuan pasti terjadi. Ketika Tuhan terlibat, akan ada bukti-bukti kebesaran yang bisa dilihat oleh manusia. Amin saudara. Hari ini mari kita sepakat. Saya percaya firman ini. Saudara tahu pesan terakhir dari ayat ini dia bilang apa? Semua mereka yang percaya, tidak peduli siapa mereka, tapi mereka bisa membawa kehidupan itu. Dan hidup itu akan menghidupkan segala kehidupan. Yohanes pasal 10 bagian B. Yesus datang supaya kamu hidup dan hidup itu berlimpah-limpah dalam segala kelimpahan. Supaya kamu hidup dan hidup itu berlimpah-limpah dalam segala kelimpahan.
Saya berpikir Tuhan Yesus tidak datang dengan tujuan untuk mengampuni dosa saja. Karena pengampunan bisa terjadi dengan cara lain. Tapi justru Yesus datang untuk mengembalikan kita pada posisi ahli waris. Saudara pulang, praktek sederhana. Ubah pikiranmu dan katakan, aku ditaruh di tempat ini menjadi ahli waris. Dengan iman aku katakan sesuatu pasti terjadi. Karena setiap hari kasih setia Tuhan selalu baru. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya akan tuntun kita berdoa sebentar. Lalu nanti akan ada doa-doa yang disampaikan. Dengan iman saudara boleh melihat betapa engkau disayang oleh Tuhan. Tuhan begitu mengasihi dan mengenal engkau. Satu hal yang Tuhan minta padamu. Lihatlah pekerjaan dan pergerakannya. Dia hendak terus bergerak dan akan bergerak dalam hidupmu. Dan engkau akan disebut anak berkat. Karena engkau ada di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Saya tuntun Bapak Ibu boleh berdoa ya. Tuhan Yesus, saya bersaksi bahwa firman ini hidup dan tetap bekerja sampai kekekalan. Roh Yesus yang ada di dalamku adalah roh yang hidup. Maka hari ini kehidupan itu akan menghidupi keluargaku, pekerjaan, usaha, kesehatan, pelayanan. Karena Allah hidup, maka alam semesta pasti bergerak. Kami menutup masuk, semua pintu masuk, akses masuk, pembinasa keji, penuduh pendakwa, perbudakan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya berdoa. Bapak terima kasih kami ada di hadirat-Mu. Firman Tuhan telah disampaikan di dalam kasih Bapa. Ada kehidupan, ada pemulihan, ada peralihan, ada akil balik. Dan kami berkati tempat ini. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Supaya hanya Engkau yang diandalkan di tempat ini. Kami juga bersyukur atas tuntunan Tuhan selama 1 tahun. Tuhan berjalan bersama anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu juga cukup. Melalui para pengurus POWI Tuhan. Pendoa-pendoa yang melayani Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu nyata atas anak-anak-Mu. Tuntunan-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Haritanu sebagai pemimpin tertinggi Tuhan. Beri kesehatan, keluarganya, pekerjaan. Juga biarlah Tuhan ya setiap keputusan untuk kerjasama dengan seluruh investor kami juga berkati dalam nama Yesus. Yang juga menjadi berkat untuk seluruh karyawan di tempat ini. Tuhan campur tangan. Kami juga berdoa untuk Life Channel Tuhan. Tuhan bekerja terus. Kami andalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bahwa firman-Mu tidak pernah gagal. Selalu berhasil. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kemampuan, kekuatan untuk anak-anak-Mu yang melayani di tempat ini. Biarlah setiap bulan ada jiwa-jiwa baru. Khususnya tanggal 10 Januari. Tuhan nyatakan pergerakan Tuhan. Api-Mu Tuhan turun atas tempat ini. Dan kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami juga berdoa untuk seluruh karyawan di EMF dan juga MMC Tuhan Group. Biarlah tangan Tuhan membangun mereka menjadi satu tubuh, satu roh, satu tujuan di dalam Kristus Yesus. Dengan sepakat kami berdiri bagi bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas ke Rote penuh dengan damai sejahtera, penuh shalom. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Indonesia mendapat perhatian di hati Tuhan. Menjadi bangsa yang diberkati. Bangsa yang di dalamnya nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapak. Dan kami akan berdoa bersama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur ibadah telah usai, saat teduh. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi